Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gosia Porada. Di sini saya akan membahas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berikutnya pendahuluan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menjadi negara poros maritim dunia, meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitas kerusakan lingkungan dan konvensi biodiversi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan merupakan program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berikut 5 pilar poros maritim dunia. Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri pariwisata maritim. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya selain juga dimaksudkan memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang direncanakan pemerintah, hasilnya belum semuanya terlihat maksimal. Sementara itu memprioritaskan realisasi pilar kedua dan pilar ketiga. Berikutnya, kedaulatan mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan atau SDKP, sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Selanjutnya, Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya yang luas biasa dari berbagai sektor seperti pertanian, energi, dan kemaritiman yang bisa dimanfaatkan. Sektor kemaritiman, pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilaksanakan secara bertanggung jawab guna menjaga kedaulatan, berkelanjutan, dan kesejahteraan NKRI. Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki kelautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua Asia Pasifik dan Hindia. Mudah diduga sejak zaman kuno lokasi Kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah
kelangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang dikata baru oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini dicanangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit Ke-9 di Nai Pai Tau, Myanmar pada tanggal 13 November 2014. Menyadari arti strategis Indonesia. Pada kesempatan yang sama tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya mewujudkan poros maritim dunia itu. Dilansir dari buku Menyimbak Gelombang Menuju Negara Maritim 2018 karya Darmawan, negara maritim adalah sebuah negara yang menggunakan dan menguasai semua kekuatan strategis di laut yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya, mewujudkan kekuatan strategis tersebut merupakan kekuatan maritim yang terdiri armada perdagangan, armada perikanan, dan jasa maritim, infrastruktur, potensi sumber daya kelautan, dan kekuatan angkatan laut sebagai armada perang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.